warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timwi. Oke teman-teman, jadi kemarin itu dari salah satu anggota kita, jadi ada yang temen ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, Mas, warna seperti itu mirip untuk yang masuk pabrik ya Mas? Kelihatan masih original. Lalu tembakau yang warnanya agak kemerahan, coklat, hitam, itu apa sudah menggunakan bahan tambahan seperti gula merah atau gula aren atau lainnya? Jadi gini ya Mas, untuk tembakau yang warnanya kemerahan, coklat, hitam itu memang ada untuk tembakau original. Itu disebabkan karena alam. Jadi yang pertama itu tembakau yang warnanya kemerahan. Jadi tembakau yang warnanya merah itu bisa disebabkan satu, tanah. Yang kedua disebabkan kurang panas. Yang ketiga itu disebabkan karena emang karakter dari tembakau itu sendiri. Dan untuk warna yang coklat ya, itu disebabkan, biasanya itu disebabkan ke tanah yang seperti apa, itu tanah yang basah. Dalam arti bukan berarti yang berair atau basah gitu, enggak, tapi karakternya itu mengandung kadar air walaupun tanah itu kering. Jadi seperti itu ya. Seperti halnya tanah itu terletak pada banyak pepohonan gitu ya, jadi tanah itu tidak terkena langsung sinar matahari. Kemudian untuk yang hitam juga sama. Jadi hitam itu emang karakter dari itu tembakau sendiri. Contoh ya, untuk tembakau serindel. Tembakau serindel itu ada yang murni dan ada yang KW. Tapi yang benar-benar murni itu emang benar-benar hitam, disebabkan karena karakter dari itu tembakau sendiri atau tumbuh di daerah itu sendiri ya. Jadi yang namanya gula itu tidak hanya pada tembakau yang warnanya kemerahan ataupun coklat ataupun warna hitam, itu tidak mesti, belum tentu ya teman-teman. Jadi bisa juga kalau tembakau yang kena gula itu bisa juga pada warna kuning atau kuning hijau, itu bisa juga. Itu dengan tujuan apa sih? Jika tembakau itu dikasih gula dengan tujuan agar tembakau itu tidak begitu keras atau kropos atau kremes ya, kalau bahasa Temanggung itu kremes gitu ya, ataupun agar dengan tujuan berat tembakau itu lebih tinggi. Jadi kalau tembakau itu kalau dikasih gula itu daunnya biasanya agak kencang. Tapi beda loh antara tembakau yang murni kencang dari tembakau itu sendiri dengan kencang dengan disebabkan oleh tembakau yang terkena gula, itu sangat beda jauh. Jadi seperti itu ya. Jadi seandainya kok ada yang warna kemerahan itu juga disebabkan oleh alam, coklat juga sama, hitam juga sama. Jadi yang tembakau terkena gula itu tidak semua warna merah, coklat, hitam, tapi kuning pun juga bisa terkena ataupun kuning hijau pun juga bisa terkena, dengan tujuan agar tembakau itu agak lebih kencang. Yang kedua, berat tembakau itu kalau ditimbang itu lebih berat, seperti itu ya. Dan bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri karakter tembakau yang kena gula, mungkin saya akan terangkan lain lagi. Sementara saya akan ngasih tahu ini tentang tembakau yang warnanya merah, coklat, hitam, apakah sudah mengandung bahan gula. Itu tidak, itu belum mesti. Jadi contoh seperti ini ya teman-teman. Ini tembakau ini warnanya kuning ya, tembakau ini warnanya kuning. Kalau dipegang seperti ini ya, ini jelas ini tidak terkena gula. Kemudian lagi ini warnanya merah ya, seperti ini juga tidak terkena gula. Kemudian kelihatan ini sama, ini tembakau serindel, ini juga murni tidak terkena gula. Kemudian ada lagi yang hitam seperti ini ya, ini juga tidak terkena gula. Jadi tembakau yang terkena gula itu jelas akan terlihat karakternya, tapi lain kali saya akan terangkan. Jadi sementara untuk ini tentang tembakau yang warnanya kuning, merah, hitam ataupun coklat apakah sudah terkena gula, itu belum pasti. Yang penting tergantung tembakau itu sendiri, bisa dicek dengan cara bau, rasa, dan pegangan ataupun lain-lain, dan juga bisa dicek dengan cara menghisap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk soal gula pada tembakau itu tergantung karakter tembakau itu sendiri, dan bisa juga untuk dicek jika tembakau itu terkena gula.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih kepada Bang siapa ini, pada Bang Wong Sudro ini ya teman-teman ya. Ini Wong Sudro. Jadi kemarin itu ada yang request, jadi oke lah saya kasih jawabannya, tapi besok ya Bang gitu. Jadi terima kasih kepada Wong Sudro itu ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih kepada Tingwe Nusantara. Ini hanya sebatas sering-sering saja. Dan Lutfi Tupako mengucapkan salam Tingwe Nusantara.